Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit memaparkan tentang geometri. Yang pertama yaitu titik, garis, bidang, dan ruang. Titik itu tidak didefinisikan. Titik juga tidak mempunyai panjang atau lebar, tetapi titik itu menentukan letak. Titik digambarkan dengan noktah dan diberi nama dengan huruf kapital. Garis itu tidak didefinisikan. Garis juga merupakan kumpulan titik-titik. Melalui dua buah titik hanya ada satu garis. Garis mempunyai panjang, tetapi tidak mempunyai lebar. Garis itu digambarkan dengan A, B, dan diberi nama dengan mengambil dua titik yang ada pada garis tersebut. Misalnya, garis tersebut adalah AB atau bidang bangun datar tidak didefinisikan. Yang kedua, koordinat kartesius dimensi 2. Koordinat kartesius terbentuk oleh sebuah sumbu mendatar yaitu horizontal dan sebuah sumbu tegak vertikal. Arah sumbu horizontal disebut absis atau sumbu X dan arah sumbu vertikal disebut ordinat atau sumbu Y. Kita bisa lihat contohnya. Yang ketiga adalah sudut. Sudut adalah pertemuan dua sinar garis pada satu titik. Sudut dinotasikan dengan A derajat. Nah, ini contoh sudutnya. Lalu ada alat ukur sudut. Yang pertama itu busur dan yang kedua jangka. Yang keempat adalah teorema Pythagoras. Nah, di sini tuh ada contoh jika diketahui AB sama dengan 6 cm dan BC sama dengan 8 cm, maka tentukan panjang AC. Nah, untuk rumus Pythagoras itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, kan di sini udah diketahui AB-nya itu 6 cm dan BC-nya itu 8 cm. Maka kita masukkan. Jadi, akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat itu akar 6 kuadrat plus akar 8 kuadrat. Jadi, AC sama dengan akar 36 plus akar 64. AC sama dengan akar 100. AC sama dengan 10 cm. Jadi, panjang AC sama dengan 10 cm. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pascalina. Yang 5 atau yang E ada jarak antara dua titik. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4 pada masing-masing titiknya terhadap sumbu Y dan sumbu X. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Jika A sama dengan min 4,5 dan B sama dengan min 6,3, maka tentukan panjang AB. Jadi di sini dari soal ini kita dimintakan untuk tentukan panjang AB dengan menggunakan rumus R sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Kita substitusikan titik A min 4,5, X2-nya 1, Y2-nya min 2, titik B min 6, min 3, X1-nya min 2, Y1-nya sama dengan min 6. Maka kita memperoleh panjang AB sama dengan 5. Yang keenam ada jarak titik ke garis. Jadi, jarak titik ke garis adalah jika suatu titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis di hadapan titik tersebut. Contohnya, pada persegi panjang ABCD, kita diminta tentukan jarak antara titik A ke garis CD. Jadi, kita buat garis DB pada persegi panjang ABCD. Selanjutnya, kita tarik titik A tegak lurus ke garis BD, maka akan berpotongan di titik E. Jadi, jarak titik A ke garis BD pada persegi panjang ABCD adalah garis A dan E. Yang ketujuh atau yang G ada koordinat kartesius dimensi 3. Di sini ada sumbu X, Y, Z yang berpotongan pada titik A. Contohnya, tentukan
titik A 4,000, titik B 4,8,0, titik C 0,8,0, titik D 0,0,0, titik E 4,0,8, titik F 0,4,4, titik G 0,88, dan titik H 0,0,8 pada sumbu X, Y, dan Z, maka akan terbentuk seperti gambar yang berikut. Yang ke-8 atau H ada kedudukan garis dalam ruang. Jadi ada 4 kedudukan garis dalam ruang. Ada berhimpit, ada sejajar, ada berpotongan, dan yang keempat ada bersilang. Seperti nampak pada gambar-gambar berikut. Yang ke-9 atau I ada jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah jika suatu titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap bidang di hadapan titik tersebut. Contohnya, jika diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang sisinya 5 cm, sudutnya PAC sama dengan 45 derajat, titik P adalah titik potong garis AG dan CE. Maka tentukan jarak titik P ke bidang ABCD. Jadi dari soal ini kita diminta tentukan jarak titik P ke bidang ABCD. Pertama-tama yang harus kita lakukan, buat garis AC dan DB serta berpotongan di titik Q. Yang kedua, buat garis PQ seperti pada gambar yang kedua berikut. Yang ketiga, cari panjang AC. Jadi, langsung saja panjang AC-nya itu kita dapatkan 5/2. Yang keempat, cari panjang A. Jadi, AQ plus QC sama dengan AC. AQ sama dengan 5/2/2. Yang kelima, carilah panjang PQ. Jadi, tangen sudut CHP sama dengan CP dibagi HP. Tangen sudut CHP sama dengan 5/2/2 dibagi 5/2 sama dengan 5/2 dibagi 5. Maka 5/2 dikali 1/5 hasilnya 1/2. Sudut CHP sama dengan Archimedes atau Ars. Tangen 1/2. Sudut CHP sama dengan 26,56 derajat. Yang ke-10 atau J, sudut pada bangun ruang. Sudut pada bangun ruang adalah jika suatu titik, garis, atau bidang dibentuk sudut yang tegak lurus terhadap bidang di hadapan titik, garis, atau bidang tersebut. Contohnya, jika diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisinya 5 cm, maka tentukan sudut perpotongan AH dan CH. Di sini kita diminta tentukan sudut perpotongan AH dan CH. Jadi yang pertama-tama yang harus kita buat ialah buatlah garis AC dan DB serta berpotongan di titik P. Yang kedua, buatlah garis HP seperti pada gambar yang kedua berikut. Yang ketiga, carilah panjang HP dan C. Jadi panjangnya itu HP-nya 5/2, CP-nya itu 5/2/2. Yang berikut, yang keempat, carilah sudut CH. HP-nya yang tadi 5/5/2, CP-nya itu 1/2 AC, maka kita dapatkan CP-nya 5/2/2. Baik, cukup sekian dari kami, kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom.